Saudara jemaat yang kekasih, Anda yang ada di ruangan ini, seberapapun kami yang dimungkinkan untuk bertemu bersama-sama dalam ibadah minggu hari ini, dan Anda yang ada di rumah yang terus terhubung secara online, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Mari kita terus bawa hati di hadapan Tuhan, mau menyembah Dia, Tuhan yang baik, yang senantiasa memberkati kita di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami yang mengucap syukur di pagi yang indah ini Tuhan, buat segala kebaikan-Mu yang tak pernah lekang oleh panas, yang tak pernah lapuk oleh hujan, yang tak pernah berubah di saat musim kehidupan kami berubah. Engkau senantiasa nyatakan kuasa kasih-Mu atas kami, agar kami boleh ada sebagaimana kami ada. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam ibadah kami pagi menjelang siang ini. Kuasa darah-Mu yang sudah memuduskan setiap kami, mentahirkan dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, dari perkara lahiriah sampai perkara batinnya kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah melayakkan bahkan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, terus terhubung secara online Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Berkati pujian sembah kami, berkati doa-doa, berkati kebenaran firman. Segala sesuatu boleh terus bergerak di dalam rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pendakianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
kata karalabayas. Sia kata karalaga terus ucapan dari hati yang tulus. Siang kata karalaga dari kedam ibu yang merindukan dia. Ora pakasia kata karalaba kata karalabaya sia kata karalaba kata karalaba karalabayas. Sia kata karalaba kata karalabaya sia karalabaya labaya 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 labayas. Terima kasih Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan kau sungguh indah, kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
bersamamu di minggu pagi menjelang siang ini. Kami mau bersorak bagimu. Kau menyatakan Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang memiliki rancangan terbaik bagi anak-anakmu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya. Umat yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama supaya kita boleh lebih lagi leluasa memuji Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi dengan kebaikan Tuhan. Kasih setiamu Tuhan. Di hadapan Tuhan kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih firman-Mu Tuhan. Tiada berubah.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kau yang merindu firman Tuhan, cinta itu katakan firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali dalam kerinduan firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Somebody yang siap, haleluya. Kami rindu firman-Mu, sajikan oleh Yesus setiawan. Haleluya, thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu. Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih setia-Mu dalam hidup kami.
Kami bersyukur kepadamu dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena itu terus Tuhan Engkau melawat setiap kami. Terus Engkau bergerak di dalam kami. Terus Tuhan Engkau bekerja di dalam kami Tuhan. Bahkan saat firman-Mu disampaikan, Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biar ini lebih daripada kata-kata manusia, tetapi ini merupakan ilham daripada Roh Kudus sendiri. Dan Engkau sendiri Yesus yang akan berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan dan inspirasi daripada Roh Kudus. Biar firman ini boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan tidak akan kembali sia-sia Tuhan, tetapi akan melakukan apa yang Kau kehendaki untuk firman-Mu lakukan di dalam kehidupan setiap jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran. Engkau sendiri Tuhan yang akan memuaskan setiap kami. Kami bersyukur Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Biar nama Tuhan Yesus saja yang menjadi fokus perhatian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah dimanapun Anda berada, baik yang ada di tempat ini maupun Anda yang bergabung secara online. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau mengajak Anda melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-22, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ulangan 22 ayat 23 sampai 27. Saya akan berbicara tentang kuasa dari seruan. The power of your shout. Kuasa daripada teriakan kita. Kuasa dari suara yang terangkat. Dan kita akan membaca beberapa ayat yang akan terdengar sedikit aneh, bahkan terkesan tidak adil. Tetapi kita harus melihatnya dari kacamata rohani. Dan saya berdoa biar Roh Kudus sendiri yang memberikan pemahaman serta pengertian kepada Anda dan saya yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Ulangan 22 ayat 23 sampai 27 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ayat 25. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu jangan kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang. Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Haleluya. Ini satu ayat kalau Anda perhatikan seharusnya membuat Anda terbangun di minggu pagi. Ya, karena ini cukup membingungkan dan cukup hal yang sangat vulgar yang jarang kita bahas kalau di khotbah hari Minggu, saudara. Tapi ini berbicara tentang hukum pernikahan di era ribuan tahun yang lalu. Hukum pernikahan sebelum zaman Kristus.
Dan kalau Anda melihat terjemahannya, tadi dipakai kata tidur, ada kata memperkosa. Kita tahu bahwa ya yang dimaksud dengan tidur di sini bukan hanya tidur biasa, tetapi pria ini melecehkan perempuan itu. Pria ini tidur dengan dia secara paksa. Dan satu hal yang kita belajar di sini tadi disebutkan beberapa kali, ada kuasa di dalam suara yang terangkat. Dan kalau kita diam, itu bisa menjadi sebuah kesalahan besar, bisa menjadi sebuah dosa di dalam keadaan tertentu. Sedikit saya ingin jelaskan tentang teks yang tadi kita baca sama-sama. Di dalam teks ada dua perempuan. Perempuan yang pertama hidup di kota. Perempuan yang kedua hidup di padang atau di ladang. Keduanya bertunangan dengan seorang pria muda. Keduanya sedang mempersiapkan diri untuk hari pernikahan mereka. Ya, karena kita tahu bahwa di adat atau tradisi Yahudi, orang yang bertunangan sudah dianggap menikah. Karena itu tadi disebut di sana bukan hanya tunangan, tetapi juga istri, ya kan? Jadi perempuan yang tinggal di kota itu diserang oleh seorang laki-laki, dan laki-laki ini memaksakan dirinya atas perempuan ini dan melecehkannya. Yang terjadi adalah perempuan ini diam. Hal itu dianggap sebuah dosa dalam kasus ini, karena dia tidak berteriak setelah diserang. Ini akan menjadi penting, perhatikan kata-kata yang saya tekankan. Perempuan ini dihukum mati bukan karena dia diserang. Karena segala pelecehan terhadap perempuan itu adalah hal yang salah, apapun alasannya. Jadi perempuan ini mati bukan karena dia diserang, tetapi karena dia diam. Kita tidak tahu kenapa dia diam. Mungkin dia takut, mungkin ada intimidasi, mungkin ada rasa trauma, sehingga dia diam. Dan hal ini dianggap menjadi sesuatu yang tragis. Karena kenapa? Ada pertolongan di dalam kota. Perempuan itu hanya perlu untuk berteriak, hanya perlu untuk berseru, dan bantuan akan datang. Kalau dia berteriak dan mengangkat suaranya, maka tunangannya akan datang menolong dia, karena tunangannya tidak akan membiarkan perempuan yang akan dia nikahi disakiti. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, Anda perhatikan, ada perempuan di ladang. Dia bekerja sendirian di luar kota. Yang tadi di dalam kota, yang ini di luar kota. Seorang pria menyerang dan melecehkan perempuan ini. Apa yang terjadi? Pria ini saja yang harus dirajam, tetapi perempuannya tidak dihukum mati. Seolah-olah tidak adil, bukan? Di dalam kota dua-duanya mati. Di luar kota hanya yang pria yang harus mati, tetapi yang perempuannya tetap dibiarkan hidup. Seolah-olah tidak fair, kecuali kita mengerti makna rohaninya. Ini yang saya mau jelaskan. Karena dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 13 ayat yang ke-38, kalimat yang pertama di ayat itu dikatakan bahwa ladang adalah dunia ini. Ladang berbicara tentang dunia di luar gereja, dunia di luar Kristus. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Itulah ladang. Ibrani 12 ayat yang ke-22, di sana firman Tuhan berkata bahwa kota berbicara tentang gereja. Karena Anda dan saya sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup di kota. Kita tidak lagi hidup di luar kota. Kita tidak hidup di padang. Kita tidak hidup di ladang. Kita hidup di dalam kota, yaitu kota Allah yang hidup. Amen. Haleluya. Dan perhatikan di sini, ini pelajaran yang pertama bagi Anda dan saya. Bahwa serangan yang sama dialami oleh kedua perempuan ini. Baik yang di dalam kota
maupun yang di luar kota. Artinya apa? Sekalipun kita rajin ke gereja, kita rajin melayani Tuhan, kita rajin berbuat baik, bukan berarti kita tidak punya musuh yang membenci, yang menyerang, yang ingin menghancurkan hidup kita. Baik kita hidup di dalam Kristus maupun di luar Kristus, serangan yang sama akan kita alami. Serangan yang sama terjadi bagi mereka yang ada di gereja maupun yang di luar naungan gereja. Sebaliknya, sekalipun orang meninggalkan gereja dan melupakan Tuhan, menyimpang dari iman, bukan berarti musuh akan berhenti menyerang dia. Jadi apapun keadaan hidup kita, apapun status kita, serangan itu pasti akan terjadi. Sekalipun seseorang bergabung dengan iblis dan melupakan hal-hal rohani, melupakan gereja, jangan pikir bahwa iblis akan membuat hidup Anda menjadi mudah. Iblis tetap akan menyerang, karena itulah nature-nya dia, itulah tabiatnya dia, sifatnya iblis selalu menyerang. Bahkan iblis tidaklah baik, bahkan pada kroninya sendiri. Itulah iblis. Anda bisa bersenang-senang untuk sementara waktu di luar kota, tetapi akan datang waktunya iblis menyerang engkau di ladang. Di luar kota pun Anda tetap akan diserang oleh iblis. Tragisnya adalah kalau kita belajar dari Ulangan 22 tadi, saat seseorang diserang di luar kota dan dia berteriak-teriak, di sana dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menolong dia. Manusia mungkin bisa menolong, tetapi bukankah manusia terbatas? Bukankah kasih manusia terbatas? Resources manusia terbatas. Ingat, kalau Anda hidup di dalam kota, kita punya Sang Penebus. Amen. Kita punya Yesus yang adalah tunangan kita. Amen. Arti kata, kita sudah menikah dengan dia, dia menikahi kita. Dan kita adalah mempelai Kristus. Kalau kita hidup di kota, dan kalau kita tidak malu untuk berteriak dan berkata, aku butuh pertolongan, kita tidak berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Kita berani berseru, Tuhan, tolong aku sedang ada dalam masalah. Yang harus kita lakukan hanyalah berteriak. Yang harus kita lakukan hanyalah berseru. Maka Sang Penolong akan muncul dan memberikan bantuan kepada kita. Haleluya. Jadi sangat penting memahami bahwa serangan jasmani maupun rohani terjadi juga di luar gereja. Bukan hanya orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang selalu berbuat baik saja yang diserang, seolah-olah kan kita selalu bertanya-tanya kenapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik. Orang-orang di luar sana pun, di luar gereja pun, mereka juga mengalami hal dan serangan yang sama. Kita semua punya masalah, kita semua sedang memerangi sesuatu. Bukankah lebih nikmat kalau kita menjalaninya bersama Yesus? Haleluya. Kita bisa berpura-pura, kita bisa pakai masker luar. Tetapi yang bahaya adalah ketika kita memakai masker rohani. Ingin terlihat bahwa semuanya baik-baik saja. Diam saja dalam hidup ini. Padahal kita sedang bergumul, kita sedang berjuang, kita sedang ada dalam masalah besar, kita sedang sekarat. Kalau di gereja keadaan bisa buruk, apalagi di luar sana bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sekarat dengan narkoba, sekarat dengan alkoholisme, sekarat dengan materialisme, sekarat dengan dosa-dosa yang lain. Mereka berteriak minta tolong, namun tidak ada yang menolong mereka. Mereka suka curhat dan mereka suka berkeluh kesah. Akhirnya menjadi pelarian adalah media sosial. Apa yang terjadi? Seringkali mereka bukan mendapatkan simpati, justru mereka mendapatkan hujatan,
di media sosial. Karena apa? Mereka mengharapkan pertolongan dari seseorang atau sosok yang terbatas. Kita harus bersyukur kalau kita ada di kota, kalau kita hidup di gereja, kita punya Yesus yang kepadanya kita dapat berseru. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa berseru kepada namanya, maka dia akan diselamatkan. Haleluya. Yohanes 10 ayat yang ke-10, ayat yang sudah sangat kita kenal. Di sana dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagian ini berlaku bukan hanya bagi orang-orang percaya, tetapi juga bagi orang-orang dunia yang hidup di luar kota. Tidak peduli seberapa menyenangkannya dosa, iblis akan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena itu janganlah kita berada terlalu jauh di luar sana, sehingga tidak ada yang dapat menolong. Kalaupun kita memilih untuk ikut iblis di ladang, dia tidak akan memberikan damai sejahtera yang tidak engkau rasakan di gereja. Seringkali ada banyak orang katakan, aku tidak merasakan damai di gereja. Anda pikir di dunia Anda akan merasakan damai? Kalau di gereja Anda tidak bisa merasakan damai, di luar sana Anda juga tidak akan merasakan damai. Anda tidak akan menyelesaikan masalah Anda dengan menjadi murtad, dengan meninggalkan Tuhan, dengan meninggalkan prinsip-prinsip kebenaran. Anda tidak akan merasa puas di luar Kristus, dan Anda tidak akan bisa menemukan sukacita di luar sana yang tidak bisa diperoleh di dalam kota, di dalam gereja. Kenapa? Karena iblis tidak bisa memberi Anda sukacita. Iblis tidak bisa memberi Anda pengharapan akan hidup yang kekal. Iblis tidak bisa memberikan Anda tujuan hidup. Iblis tidak bisa memulihkan keluarga atau hidup Anda. Iblis tidak bisa memberikan kepada Anda mimpi-mimpi yang besar. Karena itu kita perlu memahami, dengan memilih iblis pun bukan berarti dia akan berhenti menyiksa hidup kita. Realitanya adalah justru orang-orang yang dekat dengan iblis adalah orang-orang yang paling tersiksa hidupnya. Karena iblis akan melampiaskan segala kebengisannya yang tak terbayangkan. Kejahatannya, keburukannya dia akan lampiaskan kepada orang-orang yang memilih dia lebih daripada Kristus. Sekali lagi, yang menyedihkan bagi orang-orang di luar kota adalah ketika mereka berteriak, tidak ada yang dapat melepaskan mereka. Kedua perempuan dalam teks tadi, Ulangan 22, sama-sama diserang. Tetapi ada perbedaan yang besar. Karena kalau kita tidak berteriak di kota, maka kematian dapat melanda. Kenapa demikian? Karena ada harapan di kota. Ada pertolongan di dalam kota Allah yang hidup. Inilah bahayanya yang tadi saya katakan, masker rohani. Kita perlu masker jasmani untuk melindungi, untuk tetap waspada dan lain sebagainya. Tetapi masker rohani ini jauh lebih berbahaya. Kecenderungannya adalah di gereja, di medsos, kita menampilkan sisi terbaik dari hidup kita. Kita tidak mau orang melihat kita bermasalah, hidup kita miskin, hidup kita menderita, kita punya pergumulan. Kita mau semua orang berpikir bahwa segala sesuatu baik-baik saja di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau orang lain tahu bahwa kita sedang dicobai, kita ingin menyerah, dan kita rasanya sudah tidak tahan lagi. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita harus bergumul dan berjuang. Berapa lama lagi aku dapat bertahan. Orang tidak suka seperti itu. Ya, keadaannya menjadi kelihatan lemah. Tetapi saya mau katakan, ketika mengalami serangan, itu bukanlah waktu yang tepat untuk berpura-pura.
Itu bukanlah waktu yang tepat untuk kita mengasihani diri dan berdiam. Inilah waktunya Anda berseru ketika Anda sedang mengalami serangan. Karena orang yang berserulah yang akan diselamatkan. Ini bukan waktu untuk diam dan kemudian mulai kita, ya kalau dalam bahasa Inggrisnya saya suka dikatakan pity party. Pity party itu artinya Anda mengasihani diri, Anda begitu depresi, Anda begitu stres sendiri. Saya mau katakan ketika Anda mengalami serangan, ketika ada pergumulan dalam hidup Anda, itulah waktunya Anda mengangkat suara Anda. Tuhan tolong aku, Tuhan lepaskan aku. Kenapa? Karena ada harapan di kota Allah. Kalau kita mau berseru. Terlalu banyak orang yang mundur dalam imannya. Orang yang hanyut ke arah duniawi secara diam-diam. Suara mereka tidak terdengar. Baik di dalam doa, di dalam pujian penyembahan, di tengah pergumulan mereka. Baik itu di dalam syafaat maupun di gereja, mereka diam. Mereka memakai masker rohani itu. Dan kalau kita diam saja saat diserang, saya mau katakan berdasarkan firman Tuhan tadi dalam Ulangan 22, kita bisa kehilangan semuanya. Kalau kita tidak mau membuka mulut kita. Saya tahu pergumulan kita bisa sangat berat, perjuangan kita begitu menekan hidup kita. Satu hal, kita hanya perlu berseru, Yesus! Karena Yesus tunangan kita. Yesus mempelai pria kita. Aku tidak tahu bagaimana solusinya, aku tidak tahu jalan keluarnya, aku tidak tahu bagaimana memutarbalikkan situasi dan kondisi. Hanya Engkau yang sanggup untuk menolongku. Curahkan belas kasihan-Mu, Yesus. Kita perlu berteriak pada saat kita bermasalah. Maka Yesus akan menjawab, inilah yang aku nanti-nantikan. Aku menanti-nantikan seruanmu. Karena seruanmu adalah kerinduanmu terhadap aku. Maka aku akan datang untuk menolongmu. Haleluya. Kalau saja kita berseru, kita bisa dipulihkan. Kita bisa disembuhkan. Kita bisa ditolong. Kalau saja kita tidak menutup mulut, Tuhan sanggup untuk intervensi sikon apapun yang kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus adalah mempelai kita. Haleluya. Dan kitalah perempuan yang tinggal di kota tadi. Kalau Anda mengalami pelecehan oleh iblis, mungkin bukan pelecehan seksual dalam dunia secara jasmani, tetapi pelecehan oleh iblis. Yang harus Anda lakukan kalau Anda hidup di kota, berteriaklah. Bukalah mulutmu. Jangan malu untuk berseru dan berteriak kepada Tuhan. Karena siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dialah yang akan diselamatkan. Tunangan kita, mempelai kita, pasti akan datang membela kita kalau ada yang menyerang kita. Kenapa? Karena kita biji mata Tuhan. Bukankah itu yang firman Tuhan katakan? Dia adalah Allah pencemburu. Dia mempelai pencemburu. Dia api yang menghanguskan. Seringkali kita pakai ayat-ayat ini untuk menghancurkan sesama orang Kristen. Kita takut-takutin sesama orang Kristen. Oh, dia Tuhan yang menghanguskan. No, dia adalah pembela kita. Kalau dia api yang menghanguskan itu karena dia membela kita yang adalah mempelainya. Dia mau menghanguskan semua musuh-musuh kita. Bukan menghanguskan kita yang adalah kekasih jiwanya, yang adalah biji matanya sendiri. Haleluya. Kalau kita mau berteriak dan kita mau berseru, Tuhan akan berkata kepada musuh kita, jangan sentuh orang yang kuurapi. Haleluya. Daud pernah berkata dalam kelemahan dia katakan, aku memang saat ini lemah, tetapi aku sudah diurapi. Sekalipun kita dalam kelemahan, kita tetap orang yang diurapi oleh Tuhan.
Kalau Anda hidup di kota, Anda adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan urapan itulah yang akan membuat perbedaan di dalam kehidupan Anda. Urapan itulah yang akan membuat Anda kuat dan bertahan di dalam segala keadaan. Kalau kita terus berseru kepada Tuhan, maka Dia akan membela kita. Dia akan katakan kepada musuh-musuh kita, jangan usik apa yang adalah milikku. Haleluya! Karena Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Yang perlu kita lakukan, angkatlah suara kita. Yesus, aku perlu Engkau. Sulit nggak? Sangat mudah, saudara, sebenarnya. Tetapi kadang-kadang saya tidak tahu kenapa, mungkin karena masker rohani tadi itu, saudara. Kita suka pura-pura, apalagi di depan gereja. Apalagi kalau kita melayani, kita tidak mau kelihatan lemah. Kita tidak mau kelihatan seperti manusia yang biasa-biasa. Padahal kita manusia biasa, saudara. Kalau bersama dengan Tuhan, kita luar biasa. Tapi kalau kita sendiri, itu biasa. Karena itu kita butuh pertolongan. Haleluya. Dan yang luar biasa di sini dikatakan dalam Ulangan 22 tadi, bahwa tunangan kita, mempelai kita punya hak untuk membinasakan orang yang melecehkan kita. Karena kita adalah perempuan di dalam teks tadi. Karena itu berhati-hatilah engkau yang menghina kekasih Tuhan. Engkau yang menghina mempelai Kristus. Engkau yang suka menyepelekan, meremehkan, bahkan menghujat ibadah. Hati-hati, karena tunangan kita dapat menghanguskan engkau. Dan Dia membela kita. Jangan suka menghujat sesama orang percaya. Jangan suka menghujat orang-orang yang kelihatannya lemah, yang sedang bergumul, yang sedang berjuang dan bertahan di dalam keterpurukan mereka, dalam masalah mereka. Mereka sedang bergumul. Jangan remehkan, karena di saat kita lemah, Sang penebus kita kuat. Amen. Haleluya. Dan kasih karunia-Nya disempurnakan pada saat kita di titik yang paling lemah. Haleluya. Karena itu kita tidak boleh diam saja. Ketika Anda menghadapi masalah, berserulah, berteriaklah. Kasih tahu seseorang. Yang paling penting, kasih tahu Yesus. Amen. Semakin gencar serangan itu, semakin lantang kita harus mengangkat suara kita dalam pujian penyembahan, dalam doa, dalam syafaat kita, dalam memperkatakan firman Tuhan, di dalam berbuat baik, berbuat apa yang benar. Kita harus semakin nyaring, semakin lantang. Buka mulut kita untuk memuji dan menyembah Dia. Ulangan 6. Kalau Anda lihat dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, di sana orang tua punya peran yang sangat penting. Di sana orang tua harus memperkenalkan dan mengajarkan kepada keturunan mereka tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau Anda lihat di ayat yang ke-7, hal ini harus diajarkan berulang-ulang. Artinya dalam keadaan suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Peran orang tua adalah membuka mulut. Bicarakan tentang kasih Tuhan. Bicarakan tentang kasih Kristus, karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Berulang-ulang membicarakan, berulang-ulang mengajarkan. Ini berbicara tentang membuka mulut. Anda tidak mungkin bisa mengajarkan sesuatu kalau Anda tidak membuka mulut. Anda tidak akan pernah dengar khotbah saya kalau di depan sini saya tidak membuka mulut saya dan mulai berbicara. Itu yang harus kita lakukan. Karena kita tinggal di kota, maka ada harapan. Kita tidak ada di ladang, di mana tidak ada orang yang mendengar teriakan kita. Ketika pikiran kita sedang kacau, bukan waktunya untuk diam. Ketika ingin menyerah, sadarilah kita tidak pernah sendirian. Filipi 1 ayat 6, apa yang Tuhan mulai,
Dia akan selesaikan sampai pada kesempurnaannya. Haleluya. Karena itu tetaplah percaya. Sekalipun kita tidak paham apa yang sedang terjadi, ada kuasa di dalam suara yang terangkat. Kita sering nyanyikan pujian kan? Ada kuasa dalam pujian. Ya kan? Haleluya. Anda bisa teruskan sendiri. Tapi intinya ada kuasa di dalam suara yang terangkat. Amsal 18 ayat 21. Ini ayat-ayat yang Anda sudah tahu. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu kalau hidup dan mati dikuasai oleh lidah, kenapa kita tidak perkatakan kehidupan? Perkatakan kehidupan. Perkatakan apa yang positif tentang keluarga kita, tentang karir kita, tentang kesehatan kita, tentang keuangan kita. Apapun yang kita hadapi. Dan ketika kita tidak paham apa yang sedang terjadi, firman Tuhan Roma 8 ayat 26 di sana dikatakan berdoalah dalam roh. Karena dialah yang akan menolong kita di tengah ketidaktahuan kita, kebingungan kita, kekalutan kita, ketidakmengertian kita. Maka roh yang akan berdoa bagi Anda dan saya. Haleluya. Kalau Anda melihat dalam kisah Injil di berbagai kesempatan, ada orang-orang tertentu sekalipun mereka ada di hadirat Yesus, di tengah-tengah kehadiran Yesus, mereka tidak mengalami mujizat. Anda tahu siapa yang mengalami mujizat? Yang mengalami mujizat dari Yesus adalah mereka yang mau berteriak, yang mau berseru dan kasih tahu bahwa aku bermasalah. Aku punya masalah yang aku tidak bisa selesaikan sendiri. Aku perlu solusi. Aku perlu jalan keluar. Mereka menolak untuk diam dan jaim di hadapan Yesus ketika ada di tengah kehadiran Yesus. Karena itu ingatlah bahwa Anda berada di dalam hadirat Yesus. Dan saya percaya hadirat Yesus ada di tempat ini. Anda bisa berada di hadirat Yesus, tetapi Anda bisa saja tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena Anda tidak pernah membuka mulut Anda. Anda tidak pernah menyampaikan kerinduan Anda. Anda tidak pernah menyampaikan beban Anda. Dan menaruhnya di kaki Yesus. Kalau kita tidak memperkatakan sesuatu di dalam hadirat Yesus, maka Yesus hanya akan lewat begitu saja. Mengapa demikian? Karena kerinduan kita diragukan kalau kita terlalu sombong untuk membuka mulut. Orang di gereja seringkali bangga kalau kelihatan keren, gak perlu angkat tangan, gak perlu nyanyi. Itu orang yang ditakuti, yang disegani. Rasanya wow, dahsyat banget. Terbalik di hadapan Tuhan, Anda harus menunjukkan desperation. Anda harus menunjukkan bahwa Tuhan, aku perlu Engkau. Tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di hadapan Yesus engkau harus mau buka mulut. Haleluya. Lukas 17 ayat 12 dan 13. Mari kita lihat ada satu kisah yang luar biasa. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka berteriak dengan suara yang nyaring. Kenapa? Supaya Yesus tidak lewat begitu saja. Mereka akan mati kalau tidak berteriak. Sekalipun ada di hadirat Yesus. Yesus ada di situ. Tapi kalau mereka tidak teriak, perhatian Yesus tidak akan teralihkan kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Kita bisa mati kalau kita tidak mau mengangkat suara kita. Mati secara rohani, bisa saja kita menjadi tawar hati, kita menjadi lemah. Jadi jangan bangga kalau Anda bisa melewati satu sesi ibadah tanpa harus nyanyi, tanpa harus membuka suara Anda. Itu bukan hal yang keren.
Bukan hal yang keren. Apalagi ini ibadah online. Hati-hati saudara. Dalam ibadah tidak ada yang melihat Anda kecuali Tuhan dan diri Anda sendiri yang tahu. Jangan pikir dengan Anda tidak membuka mulut. Oh, I'm fine. No, you're not fine. Anda tidak baik-baik saja kalau Anda tidak mau membuka mulut. Itu bukan sesuatu yang keren, saudara. Anda bisa jaim di hadapan manusia, tapi ketika ada di hadapan Tuhan, Anda harus merendahkan hati Anda. Salah satu tanda Anda punya hati yang rendah hati adalah Anda bersedia untuk membuka mulut dan mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpa Dia. Kalau Anda butuh pertolongan, teriak. Anda butuh bantuan, berserulah. Haleluya. Matius 14 ayat yang ke-30, di sana ada hal yang menarik. Petrus berjalan di atas air, dan di sana dikatakan ketika dia mulai tenggelam, maka dia berseru, "Tolong aku, Yesus, tolong aku, selamatkan aku." Petrus berseru ketika mulai tenggelam. Dia tidak menunggu sampai megap-megap, sampai sesak nafas. Dia tidak menunggu sampai dia benar-benar tenggelam. Jangan menunggu sampai masalah Anda berlarut-larut. Jangan menunggu sampai terlambat Anda sudah dipasang oksigen, sudah nggak bisa lagi buka mulut. Dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, ketika masalah Anda sudah punya sense, Anda sudah bisa merasakan, oh sebentar lagi masalah akan terjadi. Disitulah Anda harus mulai berteriak. Anda mulai berseru kepada Yesus. Seruan yang sederhana ini bukan seruan yang harus Anda sekolah teologi. Tuhan tolonglah aku. Anda nggak perlu sekolah teologi untuk bisa berseru seperti itu, bukan? Lord, I need you. Tuhan, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Tolonglah aku. Dan ketika tangan Yesus terulur, perhatikan, ini yang luar biasa. Apa yang tadinya Petrus tidak bisa lakukan sendiri, sekarang dia bisa lakukan bersama-sama dengan Yesus. Karena firman Tuhan dikatakan mereka berjalan kembali ke perahu. Mereka artinya siapa? Yesus dan Petrus berjalan di atas air berdua, saudara. Tadinya Petrus berjalan sendiri dan dia tenggelam. Tapi bersama dengan Yesus dia melakukan apa yang mustahil bagi dia. Tapi itu semua baru terjadi ketika Petrus berteriak. Kita tahu kisah Bartimeus dalam Markus 10 ayat 46 sampai 48. Bartimeus mendengar Yesus hendak lewat. Dan dia berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang di sekitarnya bilang, "Diam kau, jangan bisik." Waspada saudara terhadap roh agamawi. Selalu ada orang-orang yang punya roh agamawi yang suka mengintimidasi Anda. Udahlah, di gereja itu jaim aja lah. Gak usah sampai waduh, kelihatan banget bahwa hidup lu tuh bermasalah banget sih. Kalau orang itu tidak bisa menolong Anda, gak usah didengerin itu orang. Anda butuh pertolongan Yesus. Karena itu Anda desperate. Anda berteriak. Tidak perlu jaim di gereja, saudara. Anda bisa datang, dan memang Anda kalau ke gereja harus mempersiapkan diri dengan baik. Gak mungkin kan pakai baju sembarangan, kalau kecuali memang keadaan ekonomi tidak memungkinkan. Tapi sebisa mungkin kita mempersiapkan diri. Tetapi saya mau katakan, gereja bukan tempat Anda untuk jaim. Haleluya. Jangan berpura-pura bahwa Anda tidak punya masalah. Jangan menunggu sampai Anda tenggelam di dalam masalah Anda, baru Anda teriak. Roh agamawi suka mengintimidasi. Sudahlah, gak usah dengar firman itu. Kau sudah pernah dengar firman itu. Udahlah, gak usah dilakukan firman itu. Sudahlah, berpura-pura saja. Seolah-olah tidak ada masalah dalam hidupmu. Maka engkau akan kelihatan kuat. Bartimeus justru dalam keadaan
keadaan diintimidasi seperti itu, Bartimeus berseru lebih keras lagi. Itulah yang harus kita lakukan di tengah masalah. Ketika kita diserang, kita harus berseru dan berteriak. Karena diam adalah sebuah dosa di dalam kota. Di gereja-gereja tertentu Anda harus diam. Tetapi di gereja Mount Hermon Anda harus buka mulut. Amen. Sekalipun Anda ikutnya online, buka mulutmu, angkatlah suaramu. Haleluya. Mengapa demikian? Karena ada penebus yang siap sedia dan dia sanggup untuk menolong kita. Ada terlalu banyak orang yang bunuh diri di dunia ini. Bahkan di Jepang, kalau Anda baca berita, di Jepang lebih banyak orang mati karena bunuh diri dibandingkan korban COVID. Anda baca beritanya. Lebih banyak korban bunuh diri daripada COVID di Jepang. Kenapa? Dia. Ada tempat konseling, malu ah. Ada orang yang mau menolong. Ngapain gua bongkar-bongkar masalah hidup gua? Memang kita tidak seharusnya siapapun kita curhat, kita ngomong sembarangan, bukan itu juga maksudnya. Anda punya orang-orang tertentu yang Anda percaya, yang dia percaya kepada Anda, yang Anda bisa share segala beban kehidupan Anda. Jangan menunggu Anda harus membunuh diri karena tidak tahan lagi. Ada orang yang marah tidak ditolong, padahal dia nggak pernah kasih tahu siapapun kalau dia punya masalah. Tiba-tiba marah aja, nggak ditolong, nggak ada yang nolongin gue. Ya, lu pernah ngomong nggak? Pernah mengungkapkan nggak ada masalah? Orang seringkali tidak simpatis kepada kita. Kenapa? Karena kita berpura-pura, seolah-olah hidup kita fine-fine saja. Makanya nggak ada yang simpatik sama kita. Kenapa? Karena kita hanya menunjukkan sisi baik hidup kita. Padahal di dalamnya, aduh, jiwa kita menjerit, nggak kuat, nggak tahan lagi. Kasih tahu seseorang, terlebih kasih tahu Tuhan. Sharing beban itu perlu, saudara. Anda punya masalah di tempat kerja, dalam pengejaran karir Anda. Saya mengalami hal yang sama. Tapi saya punya teman, saya punya sahabat yang saya bisa sharing beban, sharing, tukar pikiran. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tahan, apa yang harus tindakan apa yang harus diambil. Sharing, saudara, itu bagian dari membuka mulut, itu bagian dari mengangkat suara kita. Jangan menjadi begitu ahli di dalam menyembunyikan masalah hidup kita, tampil begitu religius di hadapan orang lain. Wah, kalau ketemu orang gereja ngomongnya bahasa-bahasa Alkitab, wah, hidupnya hancur-hancuran. Karena tidak jujur. Tidak jujur. Apalagi kalau Anda sedang sekarat atau sedang tenggelam dalam masalah, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Jangan berdiam diri. Berserulah kepada Yesus. Amin. Kalau engkau perlu mujizat, berteriaklah kepada Yesus. Karena dia penebus, dia penyembuh, dia pembebas. Dan dalam masalah yang sangat berat, berserulah. Anda ada di dalam hadirat Yesus. Sebentar saya mau kasih kesempatan Anda untuk berseru kepada Yesus. Buka mulut Anda. Anda perlu untuk berteriak. Berada di dalam hadirat Yesus bukan berarti Anda akan menerima sesuatu dari Dia. Kalau Anda tidak membuka mulut. Bawa pada Yesus dalam doa. Bawa melalui pujian penyembahan, melalui hal-hal yang engkau lakukan. Engkau tetap berprinsip kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun yang engkau alami, lakukan itu. Dan jangan punya mentalitas korban. Aku ini korban. Anda dan saya lebih daripada pemenang, bukan korban. Kita bukan korban, kita lebih daripada pemenang. Berserulah demi masalah Anda, baik itu
keluarga, kesehatan, karir, keuangan, apapun pergumulan dan masalah yang kau hadapi, berserulah kepada Yesus. Karena ada kuasa di dalam seruan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you Jesus. Mari kita akan berseru kepada Yesus. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Dan kita mau katakan, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan engkaulah kuat, engkaulah
di hadapan-Mu. Firman-Mu berkata ada kuasa di dalam suara yang terangkat. Karena itu kami mengangkat suara kami. Dan kami berseru, pertolongan kami datangnya dari tempat yang maha tinggi. Pertolongan kami berasal dari Yesus saja. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Oh Jesus, Engkau yang tahu keadaan kami. Engkau yang tahu pergumulan kami. Dan firman-Mu berkata kalau kami mau berseru, kalau kami mau berteriak, kalau kami mengangkat suara kami, Engkau mempelai kami yang akan datang membela kami, yang akan datang berperang bagi kami. Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Kami terlalu percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau sanggup. Bukan saja Engkau sanggup, tetapi Engkau bersedia untuk melakukannya. Engkau bersedia untuk menolong kami. Begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Yesus. Kami hanya mau katakan terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami tidak punya kata-kata yang indah selain kami mau bersyukur, berterima kasih untuk apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kalau Engkau sudah pernah menyelamatkan kami, Engkau akan menyelamatkan kami lagi. Kalau Engkau sudah pernah menolong kami, Engkau juga akan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh hidup di dalam kota Allah yang hidup, kami bersyukur. Biar hidup kami terus menjadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Semakin bergantung pada Yesus dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu, sempurnakan firman-Mu, sehingga semua yang mendengarnya mengerti dan memahami dan mencamkan serta melakukan firman. Terus Roh Kudus tolong kami di tengah ketidaktahuan kami, ketidakpahaman kami, bahkan di tengah kebingungan kami pun, Roh Kudus Engkau yang menuntun kami, Engkau yang berdoa bagi kami, Engkau yang menunjukkan langkah-langkah yang harus kami ambil. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Hadirat-Mu yang bertahta dan bersemayam di atas puji-pujian umat. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Biar hari ini dan hari-hari yang akan datang, yang akan kami jalani, kami boleh melihat kemuliaan-Mu lebih lagi. Kami boleh melihat penyertaan perlindungan-Mu lebih lagi. Biar kami semua dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh tubuh kami ataupun keluarga kami, tetapi kami diberikan kesehatan. Amen. Supaya kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan perlindungan yang sempurna ada atas kami dan keluarga besar kami. Tuhan, juga Engkau memberkati anak-anak-Mu yang dengan setia memberi, dan mereka memberi dengan sukacita. Firman-Mu berkata Engkau mengasihi mereka. Apa yang mereka tabur, mereka akan tuai. Tuhan, Engkau akan menjamin kehidupan mereka. Mereka akan melihat hari-hari yang baik,
dan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Mereka akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tuhan, Engkau juga memberkati secara khusus mereka yang dengan setia, dengan penuh ketaatan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya tersedia makanan di sana. Tuhan, Engkau membukakan tingkap langit atas kepala mereka, membuat tanah di bawah kaki mereka tanah yang subur, dan Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka sehingga menghasilkan hal yang baik untuk menafkahi keluarga mereka, kehidupan mereka, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sendiri yang akan menghardik dan menghalau belalang pelahap, belalang pengerik, belalang lompatan, dan belalang pindahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak dapat mengganggu taburan mereka di tanah yang baik, akan menghasilkan tuaian yang berlipat kali ganda. Nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang menyempurnakan berkat-Mu atas umat-Mu. Juga Engkau yang menyempurnakan kesembuhan daripada Ibu Bapak Gembala kami Tuhan, Bu Dora Mahbudi. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Dan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka segera akan dapat beraktivitas kembali normal dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang diperbarui yang daripada-Mu. Pulihkan kesehatan mereka, juga mereka yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sempurnakan berkat atas mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam segala keadaan. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surga dan umat yang terus berpengharapan dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, mari bersyukur kepada Tuhan. Mentransfernya ke nomor rekening BCA 523 014 5247. Sekali lagi nomor rekening BCA 523 014 5247 atas nama GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa jam 2 nanti ada ibadah remaja melalui Zoom. Jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu juga melalui Zoom. Dan juga ibadah minggu malam tetap diadakan pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Masih dilakukan secara online.
Dan ibadah-ibadah yang lain akan diumumkan berikutnya sambil kita menunggu bagaimana kondisi dan situasi, dan biar kita terus disiplin di dalam protokol kesehatan kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Selamat hari Minggu, ibadah kami sudah selesai. Shalom. Haleluya.